Saudara terkasih, hari ini kita memulai pekan suci, pekan keselamatan kita, dan kita mengawalinya dengan mengenangkan Yesus memasuki kota Yerusalem. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palma yang kami pegang ini. Dengan ini kami mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju dan memasuki kota Yerusalem. Semoga kelak kami juga memperkenankan memasuki Yerusalem abadi. Terhadap misteri sengsara dan wafatnya, buatlah kami bersedia mengikuti jejaknya dalam memanggul salib hidup kami, agar kelak memperoleh kemuliaan berkat rahmat kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh Dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya,
ia mengatakan ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus. Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia mengasuh rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai di sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mukjizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan pakaian kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat. Pilatus berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Nyatakanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling ke mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku,
melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di kayu salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tapi penjahatnya seorang lagi menegur dia. Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu penjahat itu berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu, hari kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Tirai bayi suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Mari kita berlutut, merenungkan Yesus yang menyerahkan diri untuk keselamatan kita. Marilah berdiri. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh orang ini tidak bersalah. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu Bapak, saudari-saudara, orang muda dan anak-anak terkasih, baik ada dalam gereja maupun di dalam aula paroki, hari ini kita memulai pekan suci, inti dari karya keselamatan Allah, tapi juga inti dari kepercayaan kita akan Yesus sebagai Juru Selamat. Ia telah menderita, wafat, dan bangkit dengan jaya untuk keselamatan kita. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, kita mengawali perayaan Minggu Palma ini dengan bersama kita mendengar Injil Yesus memasuki kota Yerusalem di halaman gereja tadi. Orang yang telah mengenal dan melihat Yesus mulai percaya setelah ia 3 tahun melaksanakan karya perutusannya. Mereka mulai percaya pada Yesus, tapi juga mulai yakin inilah dia Raja Israel yang diutus untuk menyelamatkan umatnya. Karena itu umat yang berkumpul pada saat itu, para murid dan pula orang-orang lain yang melihat Yesus dengan penuh euforia mereka bersorak, Hosana Sang Raja, Ia yang datang atas nama Tuhan. Dengan penuh semangat mereka meluluhkan Yesus sebagai Raja yang dijanjikan Allah, Juru Selamat manusia. Mereka membawa ranting-ranting, daun-daun palma, meletakkan pakaian di jalan supaya Yesus melewati dan tidak menyentuh tanah. Tanah bahasa Ibraninya Adamah, yang lemah. Sang Raja Agung tidak menyentuh yang lemah. Karena itu juga dalam tradisi gereja, patung-patung salib ditutup dengan kain ungu untuk mengingatkan Yesus diutus oleh Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya, bukan terikat pada manusia dan dunia ini. Tujuan Yesus ke dunia itu apa? Tujuan Yesus diutus ke dunia itu apa? Keselamatan manusia, itu tujuannya. Dan Yesus sadar akan hal ini, jadi bukan untuk menunjukkan tanda-tanda mujizat, karena itu yang menutup akan kemuliaannya sebagai Allah dengan kelemahan sebagai manusia. Orang menyambut dengan antusias, dengan kegembiraan, euforia besar. Hosana yang datang dalam nama Tuhan. Tapi orang yang sama ini 2 hari kemudian apa yang akan dilakukannya? 3 hari setelah mereka dengan euforia menyambut Yesus, orang yang sama ini juga berteriak dengan suara keras. Teriakannya apa? Salibkan dia, salibkan dia. Mulut yang sama, orang yang sama yang menyatakan hari Minggu Palma lain dengan hari Jumat di mana Tuhan menderita. Jadi menunjukkan apa? Sifat dari manusia. Sehingga katakan lidah itu tak berpulang. Jangan percaya pada omongan orang. Hari ini bisa A, besok jadi B. Dan hari ini kita juga diingatkan, dalam perjalanan hidup ini kita harus ingat tujuan hidup kita untuk apa. Jangan terpengaruh oleh omongan orang, jangan terpengaruh oleh bujukan orang, jangan terpengaruh oleh pujian orang. Karena ada dikatakan apa? Hati-hati kalau orang memuji-muji engkau. Karena biasanya manusia tidak pernah memuji dengan tulus. Apalagi waktu saya bekerja di tanah misi di luar, saya dikatakan ciri khas orang Indonesia itu ya susah memuji orang. Kalau memuji orang ada belaki di belakang. Karena itu kita kurang menghargai kelebihan orang lain. Kita kurang tidak bisa melihat hal positif dalam orang lain. Apa yang kita lihat hanya yang menguntungkan kita. Itu dikatakan yang bagus sekali. Ini yang bilang satu umat tua di paroki waktu saya kerja di Fiji. Hati-hati pastor, kalau dipuji
siap. Sambil memuji, dia pegang belati di belakang. Artinya tidak ada pujian terus. Kita diingatkan akan hal ini. Jangan terpesona oleh lidah orang, tapi juga jangan terpengaruh oleh omongan orang. Yesus setelah 3 tahun berkarya di dunia ini, apa yang Yesus buat? Lakukan yang baik atau yang buruk? Semua yang baik. Kita lihat apa Yesus katakan. Dia memberi makan kepada 5.000 orang. Orang lapar yang miskin ini diberi makanan gratis. Jika mereka senang mengikuti Yesus. Orang sakit disembuhkan. Yang buta bisa melihat, yang pincang bisa berjalan. Bahkan yang mati dibangkitkan kembali. Jadi mana perbuatan Yesus yang membuat dia begitu dibenci oleh orang Israel pada waktu itu? Mengapa dia begitu dibenci oleh orang-orang Yahudi semasanya? Mulai dari pimpinan sampai di bawah. Mulai dari Raja Galilea, kaum Farisi, ahli Taurat, sampai rakyat jelata. Kenapa membenci Yesus demikian bencinya? Sampai mereka pikir orang ini harus kita nyatakan. Karena kalau tidak, jadi gangguan bagi kita. Kenapa orang-orang Yahudi pada waktu itu begitu membenci Yesus, mau membunuhnya? Kenapa? Ya? Tahu nggak? Semua Katolik ya kan? Kenapa Yesus begitu dibenci, bahkan digantung di salib? Padahal semua perbuatannya baik. Nanti hari Jumat Agung ada satu lagu yang bagus sekali, Ofos ya. Hai umatku, apa salahku? Waktu sakit aku sembuhkan, waktu lapar aku kenyangkan, waktu menderita aku hibur, tapi balasanmu malah memaku aku di salib yang hina. Apa? Coba periksa sekarang pada kita masing-masing. Karena kita juga ikut ambil bagian menyalibkan Yesus. Di masa sekarang, apakah kita tidak sering membunuh sesama kita dengan lidah kita? Membunuh sesama kita dengan pikiran-pikiran jahat kita? Kita sering menyalibkan sesama kita, berarti kita menyalibkan Yesus Kristus. Jawabannya apa? Semuanya baik, tidak ada yang jahat. Jawabannya kepada kembali bahasa Indonesia yang mengatakan apa? Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Coba bayangkan itu, kebencian manusia. Karena nila setitik rusak susu seember besar. Tahu kan nila kan? Warnanya apa? Hijau, hitam, kan? Nilai hitam tuh ya. Dari kalau nilai susu warnanya apa? Putih. Putih melambangkan kebaikan. Kebaikan yang begitu banyak yang Yesus berikan pada manusia, hanya karena kebencian manusia setitik saja, maka semuanya menjadi hitam. Itu kata bagus sekali. Karena mungkin ya, leluhur kita lihat, kita sering buat demikian ya. Karena itu ada pepatah bagus ini. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi kalau kita tahu, jangan buat. Apa kesalahan Yesus? Dia buat baik, kesana kemari, berkeliling berbuat baik, 3 tahun bahkan gak sempat tidur, melayani orang-orang yang datang. Kesalahannya adalah apa? Karena Yesus jujur. Karena Yesus jujur. Coba kalau mau ikut apa yang mereka minta, apa yang mereka kehendaki, oh Yesus jadi raja. Malah Yesus mau dijadikan raja, dia menyingkir. Yesus jujur apa? Mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Yesus dihukum mati, Yesus dibenci, Yesus disiksa, bukan karena perbuatan jahat, tapi karena kejujurannya mengatakan, aku ini anak Allah. Aku diutus Bapa ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Siapa yang mau dikoreksi? Orang-orang yang tidak benar waktu itu, waktu mendengar kata-kata ini, biasanya orang jahat kalau ada orang menunjukkan kebaikan apa? Kebakaran jenggot.
Ini yang membuat mereka benci pada Yesus dan mau menyingkirkan Yesus. Karena perbuatan baiknya, karena jujur mengakui siapa dia. Ibu Bapak, saudara sudah terkasih, kita juga hari ini diingatkan, kembali katakan, tujuan Yesus untuk apa? Keselamatan. Amin. Tujuan Yesus untuk keselamatan manusia, maka dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Punya komitmen, tidak takut menderita, tidak pelin-pelan, tapi dia tetap tekun berbuat baik. Walaupun dia tahu dengan berbuat baik, dengan jujur mengakui dia adalah utusan Allah, anak Allah, dia akan menderita, disiksa, bahkan mati disalib. Tapi Yesus setia melakukannya. Ada satu kisah bagus sekali. Para ini disebut kebijaksanaan lokal ya. Nenek moyang kita itu punya banyak cara untuk menyampaikan ketua pesan supaya kita selamat. Ada satu kisah tentang dua orang yang berjalan mencari kayu di hutan. Mereka mencari kayu di hutan, dapat ranting-ranting dikumpulkan, tapi kemudian terjadi hujan besar. Dan karena hujan, petir menyambar pohon, terjadi kebakaran di hutan. Dua orang ini berbeda. Yang satu, ya hujan berbiarkan sangat berbisingan. Tapi yang satu cari daya untuk mematikan api yang mulai menyala. Dengan ranting-ranting dia berusaha untuk mematikan api supaya tidak kebakaran seluruh hutan itu. Dan waktu mereka buat demikian, ada di bawah satu pohon rindang yang mulai terbakar. Di bawah pohon ada melingkar seekor ular. Ular itu baik gak? Ular sebenarnya melihat ya kan, kalau kita mendekati dia pasti memadu kita. Apalagi dalam situasi kebakaran ini. Tapi orang ini katakan, saudaraku, dia ada ular di situ. Mari kita selamatkan dia. Bodoh kau, nanti pasti dipabut sama ular. Kalau ular bisa mati, biarin aja kebakar. Tapi dia tidak. Dia ambil ranting, mulai membangunkan ular yang tidur. Dan biasa ular kalau tidur dia tidur aja membangun kulit ular ini bangun. Dan apa yang terjadi? Ular itu membantu dia. Tapi sekurang-kurangnya ular itu bisa loncat dari lingkaran api dan hidup selamat. Lalu temannya dia bilang, bodoh kau tadi, mau menyelamatkan ular tanganmu luka ya. Kalau bisa mati Pak, nggak sampai ke kota. Tapi dia bilang, saudaraku, saya tahu ular jahat, saya tahu ular berbisa, saya tahu ular kalau diganggu dia akan mematuk saya. Tapi jangan karena kita tahu ular itu jahat, kemudian menghalangi saya untuk melakukan kebaikan. Amin. Kita sering jatuh seperti itu ya. Kita hanya dengar omongan orang, mendengar orang yang tukang gosip, orang yang ngomong begini begitu, akhirnya apa? Kita luruhkan kebaikan kita. Ya kan? Sering kita seperti itu. Kita punyanya bagus, melakukan ini, lakukan itu, rencana yang baik, tapi dengan omongan satu orang, saya terus melempar. Batalnya buat baik. Hari ini kita diingatkan kali ini. Yesus, apa dia tidak penuh dengan tantangan dan penderitaan? Orang jahat selalu sekitarnya. Mereka selalu cari-cari kesalahan Yesus untuk membunuh dia, membunuh dia. Tapi Yesus tahu mereka yang jahat ini, tapi tidak menghalangi niatnya untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik jangan ditentukan karena orang lain baik. Berbuat baik lakukan karena saya tahu apa yang saya buat ini baik. Kalau prinsip saya, sulit ada yang berbuat baik ya. Romo, si ini memposisikan Romo begini begitu. Ya, orang ini nentang Romo begitu. Prinsip saya, bodoh amat. Yang penting saya punya prinsip melakukan yang baik. Kalau perlu memang menegur, mengoreksi. Tapi yang baik kita jalankan. Orang mau gosip, orang
omongan si A, si B, biarin aja. Jangan kita terganggu oleh omongan orang. Di awal peranakan kita diingatkan, jangan bangga kalau dipuji-puji. Apalagi, betul tapi juga nggak betul ya. Dibilang orang Asia, Indonesia itu, dia memuji-puji dengan belakang di belakang. Kalau oke, kalau nggak putus. Itu pesan kedua. Lalu pesan yang ketiga adalah kembali pada Yesus. Yesus itu punya komitmen, sungguh-sungguh setia, percaya pada tujuan yang baik. Tadi katakan tujuan Yesus untuk keselamatan manusia. Amin. Keselamatan kita, karena itu dia laksanakan yang baik sampai akhir. Bahkan sampai disalib. Tadi itu bagian kedua ya. Kita sering dalam euforia, Ibu Palma, oh haleluya, tapi kemudian bacaan pertama bilang apa? Orang yang melakukan kehendak Allah akan menderita. Nabi Yesaya. Lalu Paulus katakan Yesus dimuliakan bukan karena dia anak Allah, tapi karena dia merendahkan diri dan punya komitmen melaksanakan kehendak Allah. Lalu kisah sengsara. Kisah sengsara mengungkapkan ya Yesus karena dia berani menyatakan kebenaran, dia berani melakukan yang baik, akhirnya dia digantung di kayu salib. Tapi dalam penderitaannya, Yesus tetap menjadi pembawa damai dan berkat bagi manusia. Sering kita kalau ada yang menggosipi, ada sedikit susah, seolah-olah dunia mau kiamat, seolah-olah saya yang paling susah, paling menderita. Tapi untuk pengikut Yesus tidak demikian. Kita diajar untuk dalam menghadapi segalanya seperti Yesus, kita tekun berbuat baik. Lihat saja, Yesus lagi menderita, ya, dicampur, disiksa, dihina, dia mendamaikan siapa? Herodes dan Pilatus, dua orang yang bermusuhan karena penderitaan Yesus. Yesus damaikan mereka dan dikatakan mulai saat itu mereka bersahabat. Lalu juga ketika dua penjahat digantung di kayu salib, Yesus memberikan pada mereka janji, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Dan juga dari salib dia masih mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Jadi kalau merasa diri dijolimi orang, merasa diri tidak disenangi, dibenci, jangan ikut terpancing. Jadi kalau kita balas dengan kejahatan, berarti ya bodoh sama aja. Tapi itu juga seperti Yesus. Ada yang jahat, kita doakan mereka, biarkan saja. Karena itu Yesus jaya. Justru atas salibnya dia diangkat menjadi yang terkurangi anak Allah Sang Raja Israel. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga pembukaan dari pekan suci ini membantu kita semua mencari Tuhan dalam hidup kita. Itu ditutup ya. Jadi cari Tuhan itu jangan di surga, jangan cuma lihat patung. Cari Tuhan itu apa? Dalam hati dan hidup kita. Kan sering masuk ke rumah, udah dikurungin sama poster pakai kain atau ungu ya, masih berdoa di depan Beta, depan Bunda Maria, tangannya rata-rata. Kenapa? Sering kita apa? Mencari gampang, cari penghiburan dari Tuhan, yang pegang aja patung. Satu kali saya lihat di belakang di Kudus ada yang paling lucu juga banyak orang sering berdoa sana. Saya lihat ini kok ini masih nyala, banyak ya. Waktu kebakaran nanti kan saya datang lihat. Oh dia nggak tahu saya datang. Ibu ini asli raba-raba kaki Yesus. Patung itu. Tapi itu kan berteriak. Kenapa? Ada cicak. Jadi kalau mencari Tuhan hanya hal-hal lahiriah, seringkali kita kecewa ya. Dia kaget teriak pada saya malu. Dia kok minta-tanya sama saya. Yesus kaget tuh. Terus kenapa aku tahu karena saya digigit apa?
Oh, ada cicak. Karena cicak enak hujan-hujan begini, untuk di bawah kaki Yesus itu di bawah kaki. Nah, jadi pesannya apa? Selama pekan suci ini, cari Yesus dalam hatimu, cari Yesus dalam dirimu, cari Yesus dalam keluarga, dan cari Yesus dalam diri sesama kita. Mari kita berani menghargai orang lain, berani melihat kenyataan Tuhan juga hadir dalam diri orang lain, dan jangan ingat-ingat kelemahan atau kita jatuh dalam kelemahan, mulai mengadilinya. Semoga